menggunakan Tuhan untuk menceritakan pengalaman saya, kesaksian saya kepada saudara, apa yang saya alami bersama dengan Tuhan. Ada begitu banyak sih kesaksian saya bersama dengan Tuhan, dan mungkin saya akan bagikan kesaksian saya di video-video yang lain. Dan hari ini saya mau cerita tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan itu sempurna di hidup saya. Saya masih ingat sekitar tahun 2015 kayaknya saya itu kerja di salah satu kota di Jawa Timur ini, yaitu Kota Malang. Di sana itu saya kerja sebagai seorang trainer. Jadi saya di training di perusahaan, di salah satu perusahaan dan yang ada di Kota Malang. Nah, di Kota Malang itulah bagaimana saya mengalami didikan Tuhan. Saya mengalami yang namanya proses Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Dan di sana itu saya mengenal Tuhan benar-benar bahwa Tuhan itu adalah sebagai papa saya. Tuhan itu sebagai Bapa. Waktu itu saya masih ingat, 1 bulan saya kerja, sebelumnya pekerjaan itu saya dapat benar-benar saya minta dari Tuhan. Jadi saya bekerja bukan asal-asalan. Setelah saya selesai studi S1 di Fakultas Ekonomi, saya mendapatkan pekerjaan itu. Dan singkat ceritanya saya dikirim dari kota Manado, saya dikirim di Kota Malang itu untuk belajar di sana, bekerja sambil belajar, jadi di training di sana. Waktu saya pindah dari Kota Manado ke Kota Malang, saya hanya bawa uang sekedarnya. Waktu di sana saya memang sudah bertekad, Tuhan, kalau Tuhan yang bawa saya ke kota ini, saya nggak mau harapkan siapapun, saya nggak mau andalkan siapapun, dan saya mau jalan sama Tuhan. Saya mulai bekerja seperti biasa. Awalnya pekerjaan saya hanya sebagai tukang sapu, bersih-bersih, sampai akhirnya saya jadi kasir, saya jadi pemegang shift. Waktu itu saya mengerti bahwa apa yang saya lakukan dari Tuhan, dan saya komit bahwa saya nggak mau hidup bergantung kepada siapapun di dunia ini. Saya mau benar-benar menjalani kehidupan saya hanya dengan Tuhan. Nah, saudara tahu, ketika saya di Kota Malang, saya bekerja. Awalnya pekerjaan saya disuruh sebagai tukang sapu, tukang bersih-bersih tempat, karena saya bekerja di Indomaret. Dan di Indomaret itu, di sana karena masih training, jadi kami harus melakukan segala sesuatu yang dari nol, dari bawah istilahnya. Dan saya melakukan dengan segenap hati dan segenap cinta saya, karena saya tahu saya ini lagi bekerja bukan untuk perusahaan. Saya tahu pekerjaan itu dari Tuhan dan saya melakukannya untuk Tuhan. Nah, saat saya bekerja 1 bulan berlalu, pekerjaan yang awalnya rasanya sangat sangat nggak sebanding seorang sarjana kemudian kerja di tempat seperti itu. Tetapi saya tahu disitulah Tuhan memproses saya, memproses hati saya. Apakah hati saya benar-benar siap untuk dipercayakan Tuhan banyak hal. Nah, ketika saya tahu Tuhan taruh saya di tempat itu, saya jalani hari demi hari di sana. Saya benar-benar hidup hanya bergantung sama Tuhan. Bahkan saudara tahu, ketika 1 bulan saya mendapatkan gaji pertama saya masih ingat. Saya senang sekali karena saya sudah berpikir saya akan beli ini dan itu, karena itu gaji pertama saya, hasil yang saya dapat dari jerih lelah saya. Istilahnya saya sudah nangis-nangis siang dan malam, ada di toko yang kecil itu, kadang dimarahin bos saya, kadang saya disuruh-suruh kayak pembantu. Tetapi waktu saya tahu saya akan dapat gaji pertama, saya sangat senang karena saya pikir saya akan jalan-jalan, saya akan beli ini dan itu. Tapi apa yang terjadi? Waktu itu di hati saya, Tuhan taruh bahwa gaji pertamamu kamu harus makan kepada gembalamu sebagai ulu hasil. Waktu itu saya pikir, Tuhan, terus saya mau hidup bagaimana? Tuhan, kalau saya kasih gaji saya ini, saya harus hidup seperti apa? Saya tidak punya uang, saya tidak punya
orang untuk membantu saya sendirian. Saya benar-benar nggak tahu kalau Tuhan mau minta uang itu terus saya gimana. Akhirnya setelah 3 hari 4 hari berlalu, hati saya ini nggak tenang, dan saya merasakan bahwa saya memang harus merelakan gaji pertama saya. Ketika saya mendapat kabar dari bos saya bahwa gaji pertama saya sudah dapat, saudara tahu, waktu itu saya pergi ke ATM. Di ATM itu benar-benar saya dihadapkan dengan 2 pilihan. Kamu mau pilih kebutuhanmu atau kamu mau pilih Tuhan? Nah, di situ benar-benar saya bingung. Tuhan, kalau Tuhan meminta uang saya akan kasih. Tapi apakah hidup saya akan berlanjut? Apakah makanan saya bisa terjamin? Di situ benar-benar membuat saya sangat bingung. Sampai satu ketika di depan ATM saya melihat gaji saya cek dan saya lihat, oh, gaji saya sudah masuk. Dan saya berpikir, inilah saatnya benar-benar saya mau jalan sama Tuhan. Saudara tahu, hidup merantau itu nggak mudah, apalagi jauh dari sahabat, jauh dari keluarga. Benar-benar makan saja gimana, mau beli sabun, sampo, apalagi cewek ya. Saya masih terlalu banyak pikiran, dan sampai satu ketika saya berlutut di ATM itu dan saya bilang, Tuhan, saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau uang ini saya serahkan kepada gembala saya, sebagai uluh hasil saya akan berikan saat ini juga. Dan apa yang saya lakukan, semua uang yang ada di ATM itu saya transfer ke rekening gembala saya. Kemudian apa yang terjadi ketika saya memberanikan hidup saya untuk meletakkan gaji pertama saya itu dan saya berikan kepada Tuhan. Esok harinya saya bangun dengan pertanyaan, apakah hari ini saya bisa makan Tuhan? Apakah hari ini saya bisa beli jajanan? Apakah hari ini saya bisa ke gereja dan memberikan persembahan? Itu setiap hari saya bangun pagi dan saya bertanya-tanya sama Tuhan, apakah Tuhan, apakah hari ini saya bisa makan dan lain sebagainya? Apakah hari ini saya punya uang untuk jajan? Dan ketika saya lihat dompet saya, lihat ATM saya, ternyata saya tidak punya uang. Selama 1 bulan saya berpikir, apakah saya masih bisa bertahan hidup di kota ini? Dan apa yang terjadi? Ternyata pikiran saya berbeda dengan pikiran Tuhan. Ternyata semua yang saya takutkan, semua yang saya pertanyakan kepada Tuhan, tidak seharusnya saya pertanyakan. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena ternyata saya sedang mempertanyakan kuasa Tuhan. Karena ternyata saya sedang menghina Tuhan yang mampu untuk melakukan segala sesuatu. Saya baru menyadarinya ketika saya mengalami bagaimana penyertaan Tuhan itu sempurna. Selama 1 bulan penuh, saya mengalami yang namanya Tuhan kasih makan, Tuhan kirim orang kasih uang, Tuhan kirim orang kasih saya jajan. Itu dengan cara yang ajaib dan orang-orang yang tidak saya kenal. Nah, contohnya ketika saya bangun pagi, saya pergi ke tempat kerja saya, dan saya pengen banget minum susu waktu itu. Saya pengen jajan, dan saya bilang dalam hati saya, Tuhan, saya pengen jajan, tapi saya nggak punya uang. Tuhan menyuruh saya waktu itu, coba kamu keluar dari toko dan kamu pergi ke warung sebelah. Saya berkata, Tuhan, saya mau ngapain di warung sebelah? Saya nggak punya uang. Tuhan bilang, pergi saja ke warung itu dan kamu duduk di situ. Nah, saya pergi ke situ, saya duduk di situ sambil ketawa dalam hati, Tuhan ini bercanda. Masa saya nggak punya uang disuruh duduk di sini? Dan ketika saya duduk, tiba-tiba ada seorang datang menghampiri saya dan berkata kepada ibu yang jualan, Bu, tolong pesan susu 1 sama kue 1. Dan tahukah saudara apa yang terjadi? Ternyata susu sama kue yang dipesan tadi itu bukan buat dia, tapi buat saya. Ketika itu dia menyodorkan susu itu dan berkata, ini buat kamu. Orang yang tidak saya kenal, dan saya bilang, kenapa ini buat saya? Iya, ini buat kamu, saya bayarin buat kamu. Dan disitulah saya benar-benar terpesona dengan cara Tuhan memperhatikan saya. Saudara, saya minum susu itu sambil nangis. Saya minum susu itu di dalam hati saya sambil saya tersenyum. Saya bilang, wow,
susu saja Tuhan perhatikan, berarti makan malam saya, makan siang saya, otomatis Tuhan akan perhatikan dong. Dan saya pulang ke tempat kerja saya lagi, saya bekerja seperti semula. Tiba-tiba waktu saya lapar, perut saya lapar, tiba-tiba ada seorang yang datang. Dia hanya tukang parkir biasa, tetapi nggak tahu kenapa saya nggak pengumuman ke siapa-siapa bahwa saya butuh makan. Tapi tiba-tiba dia datang dan dia membawa sekotak makanan, nasi ayam Padang. Saya masih ingat sampai hari ini. Dan nasi ayam itu dia lakukan, dia memberi saya makan setiap hari, setiap siang dan setiap malam. Dan saya nggak pernah bilang-bilang ke dia, ke siapapun bahwa saya butuh makan. Tetapi saya tahu itu adalah bukti dari penyertaan Tuhan. Saya tahu itu kiriman ayam yang dari surga buat saya. Dan saya makan sambil saya nangis di gudang saya, di gudang waktu itu di toko. Saya bilang, Tuhan, saya bisa makan hari ini saja. Itu saya sudah mengucap syukur banget. Saya sudah makan sambil hati ini sudah kayak berbunga-bunga. Saya benar-benar mengenal bahwa Tuhan itu siapa? Tuhan itu papa saya. Tuhan itu adalah bapa saya, bapa yang gak akan biarkan anak-anaknya menderita. Bahkan bapa yang akan memberikan apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan hati anaknya. Hari ini saya ngerti bahwa orang-orang yang butuh makan itu, ketika dia dapat mujizat makan, dia akan sangat bersyukur dan dia akan menikmati makanan itu. Tokoh saudara, selama 1 bulan saya mengalami pengalaman penyertaan Tuhan yang sempurna dengan Tuhan mengirimkan orang-orang buat memberi saya makan. Selama 1 bulan saya bisa makan dengan anugerah Tuhan. Kadang mama saya dari kampung telepon, saya nggak pernah cerita ke mama saya, papa saya nggak pernah cerita ke siapapun saya mulai menderita. Saya hanya tahu saya punya Bapa di surga yang selalu menyediakan apa yang saya mau, apa yang menjadi kebutuhan saya. Dan akhirnya singkat ceritanya, kalau mama saya telepon, Gina, kamu sudah makan? Sambil air mata saya menangis, saya bilang, iya saya sudah makan. Padahal perut saya waktu itu lagi keroncongan. Dan ketika saya tutup teleponnya, tiba-tiba ada yang bawakan saya makan. Benar-benar ngalamin yang namanya penyertaan Tuhan. Saya benar-benar saya benar-benar di situ mengalami Tuhan itu sebagai Bapa saya. Tuhan itu sebagai Bapa yang tanpa saya pertanyakan, apakah Papa sanggup memberikan saya makan? Saya nggak perlu bertanya seperti itu. Karena sebagai seorang anak, saya akan menghina Papa saya ketika yang saya pertanyakan setiap hari adalah, apakah Papa sanggup memberi saya makan? Itu adalah ucapan penghinaan kepada Papa, kepada Bapak. Yang kita tahu Bapak itu punya segalanya. Contohnya anak saya Zack. Apakah dia bangun pagi dan setiap hari dia bertanya kepada suami saya, apakah Papa sanggup beri saya makan? Apakah Papa sanggup membelikan saya jajan? Saudara, anak saya tidak perlu bertanya seperti itu kepada suami saya, kepada saya. Karena dia tahu ketika dia bangun, otomatis saya harus beri dia makan. Papanya akan membelikan dia jajan, akan sanggup membelikan dia apa yang dia mau. Nah, posisi kita hari-hari ini dengan Tuhan seperti apa, saudara? Apakah hatimu terus mempertanyakan, apakah Tuhan sanggup, apakah Tuhan mampu? Saya mau berkata bahwa Tuhan terlalu sanggup dan Tuhan terlalu mampu. Semenjak pengalaman demi pengalaman saya dengan Tuhan membuat saya menyadari bahwa yang pelihara saya adalah Tuhan. Dia itu Tuhan yang saya sembah adalah Bapa saya, Papa saya. Percayalah bahwa dia Bapa yang baik. Firman-Nya berkata, Bapa di dunia ini saja tahu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Apalagi Bapa di surga. Pernahkah kita memperlakukan Tuhan itu benar-benar Bapa dalam hidup kita? Sekalipun anak kurang ajar seperti apapun, saya mau berkata, Bapa yang baik akan selalu menerima anaknya. Kondisi anaknya, keadaan anaknya. Masalahnya, apakah kita sebagai anak tahu diri dan berkata bahwa Bapak, mulai hari ini saya mau jalan dengan Engkau. Saudara, titik saya ada di Malang itu menjadikan saya hari ini. Jadi ketika kita sedang mengalami sesuatu, itu akan menjadikan seperti apa kita di masa depan nanti.
Saya pernah menderita kelaparan. Saya pernah membutuhkan satu kotak makanan. Dan hari ini ternyata Tuhan mengizinkan proses itu terjadi dalam hidup saya. Untuk apa? Untuk hari ini saya harus menjadi jawaban bagi orang-orang yang sedang membutuhkan makanan. Setiap hari kalau saya beri makan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang ada di jalanan, saya sedang melihat hidup saya yang dulu. Saya sedang melihat saya memberi makan kepada saya yang dulu yang lagi kelaparan. Dan saya bisa makan di gudang tempat kerja saya itu sambil bercucuran air mata. Saya sangat mengalami mengalami benar-benar bahwa makanan itu sangat berharga bagi saya. Dan hari ini ternyata Tuhan menyiapkan saya untuk menjadi jawaban kepada orang-orang yang sedang mengalaminya. Percayalah, hari ini ketika kamu sedang mengalami kesulitan, itu karena apa? Karena ketika kamu merespon dengan benar, kamu akan dipakai Tuhan nanti untuk menjadi berkat buat banyak orang. Kenalilah Tuhanmu, kenalilah siapa Dia. Dia adalah Bapa yang baik. Satu kali saya sedang di kamar saya dan saya cuma bilang, Tuhan, saya pengen makan bakpao. Kalau bahasa Menadonya biapong. Saya pengen makan biapong, Tuhan. Tapi nggak mungkin karena biapongnya itu jauh, bakpaonya itu jauh, ada di daerah saya, Sulawesi Utara. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba saya hanya bilang begitu sama Tuhan. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Dan ketika saya buka pintunya, dan ternyata ada orang bawakan saya satu bungkus makanan. Saya belum buka itu dan saya bertanya, ini apa? Katanya bakpao. Saya bilang, ini dari siapa? Oh, ternyata dari tetangga sebelah. Saya bertanya kepada tetangga kami yang di sebelah, terima kasih ya, tapi kalau boleh tahu kenapa memberikan bakpao? Dia berkata dia dari Sulawesi, dia ada tugas dinas di sana. Kebetulan dia mau beli bakpao dan dia bawakan dan dia berikan kepada kami. Saya pikir itu tidak kebetulan. Itu cara Tuhan menjawab setiap keinginan dalam hati. Makanan Tuhan peduli. Apalagi hal-hal besar dalam hidup kita. Apalagi yang menyangkut masa depan kita. Apalagi yang menyangkut keluarga kita. Saya terlalu percaya bahwa Tuhan itu care. Tapi masalahnya, apakah kita sebagai anak sudah memperlakukan Dia sebagai Bapa yang baik? Sudah mempercayakan hidup kita 100% kepada Tuhan? Nah, saya cuma pengen bilang bagi kalian yang sedang hari-hari ini ekonomi sedang sulit, segala sesuatunya sulit, justru itu bagus buat kita. Itu bagus untuk melatih iman kita, apakah kita masih percaya sama Tuhan atau tidak. Apakah kita masih mau menerima yang namanya mujizat penyediaan Tuhan itu atau tidak. Saudara, jangan menghina Tuhan dengan segala pertanyaanmu. Apakah Tuhan mampu? Apakah Tuhan mampu? Karena Tuhan terlalu mampu. Tapi pastikan kita masih tetap percaya. Pastikan hubungan kita sama Tuhan benar-benar adalah hubungan yang baik. Saya cuma pengen bilang sama kalian semua, alami Tuhan. Kenali siapa Tuhanmu. Kenali Dia sebagai Bapa. Dia gak akan mungkin biarin anak-anaknya menderita. Justru di kondisi seperti ini, alami Tuhan. Buktikan bahwa Tuhanmu hidup. Tuhan yang saya sembah hidup. Tuhanmu yang kamu sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia sebagai Bapa yang baik, tidak akan pernah biarkan anak-anaknya menderita. Tuhan Yesus memberkati. Dulu setiap hari saya menanti mujizat makanan. Dengan anugerah Tuhan, sudah setahun lebih saya melayani orang-orang yang membutuhkan makanan, masak bagi mereka, dan memberi makan bagi mereka yang membutuhkan. Alami mujizat dan jadilah jawaban. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Hari ini saya akan coba share tentang pengalaman saya yang lain bersama dengan Tuhan. Saya nggak tahu kenapa saya nggak jago ngomong, tapi hari-hari ini
Saya mau hidup saya efektif, jadi saya mau membagikan apa yang saya alami bersama dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk membagikan kepada dunia bahwa Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang memelihara saya, Tuhan yang sampai detik ini Tuhan yang setia dalam hidup saya. Saya namakan kesaksian saya kali ini yaitu kesaksian sepatu. Nah, mungkin terdengar aneh bagi saudara yang mendengarnya, tapi ya itu yang terjadi. Kesaksian sepatu ini tidak akan pernah saya lupakan di hidup saya. Bahkan sampai hari ini saya masih menyimpan buktinya bagaimana Tuhan memberikan saya sepatu pada saat saya membutuhkannya. Oke, sebelum saya akan bagikan pengalaman itu, saya rindu untuk membacakan kepada saudara satu bagian firman Tuhan yang hari-hari ini meremah dengan kuat dalam hidup saya. Dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai kedua. Di sini pasti semua sudah tahu ayat ini, bahkan sudah hafal di luar kepala. Tapi saya akan coba bagikan apa yang saya dapat dari firman ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah saudara, hari itu saya ada di kota Semarang. Jadi panjang ceritanya kenapa saya ada di kota itu. Satu kali saat saya sedang kerja, saya lagi kerja, Tuhan berkata bahwa panggilan saya adalah seorang hamba Tuhan. Dan akhirnya saya harus meletakkan pekerjaan saya itu, saya harus mengikuti apa yang menjadi panggilan Tuhan di hidup saya. Saya berangkat ke kota Semarang untuk sekolah Alkitab di sana. Dan sebelum saya sekolah Alkitab ada beberapa bulan itu saya ngekos. Dan detik-detik saya akan masuk sekolah Alkitab, saudara tahu, saya akan sekolah Alkitab tanpa sponsor. Dan waktu itu memang orang tua saya belum mengizinkan saya untuk sekolah Alkitab, untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi saya terus bergumul sampai akhirnya mereka memberi izin, tapi saya nggak ngerti bagaimana caranya saya masuk sekolah itu. Bahkan uang pembayaran SPP dan lain sebagainya saya nggak tahu saya mau dapat uang dari mana, karena secara waktu itu saya sudah nggak punya pekerjaan lagi gitu loh. Tiba-tiba berapa hari sebelum masuk sekolah Alkitab, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ini mau sekolah Alkitab, saya ini mau masuk sekolah dengan kondisi saya tidak punya sepatu. Jadi waktu saya pergi ke kota Semarang, saya hanya bawa satu pasang Keds, Converse, dan karena gaya saya sedikit tomboy, saya hanya bawa itu. Dan saya bilang, mana mungkin orang masuk sekolah Alkitab dengan menggunakan sepatu Keds, ya kan? Jadi saya bilang sama Tuhan, nggak mungkin saya akan masuk sekolah Alkitab tanpa Tuhan beri saya sepatu gitu loh. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya butuh sepatu. Nah apa yang terjadi ketika saya bangun pagi, selesai doa pagi di kos-kosan saya itu, tiba-tiba saya ke toilet dan Tuhan ajari saya, kenapa kamu nggak panggil sepatu datang di hidupmu? Saya nggak ngerti maksudnya apa Tuhan. Nah disinilah saya ngerti bahwa Tuhan berkata bahwa apa yang kamu butuhkan, kamu harus perintahkan itu untuk datang di hidupmu. Dengan apa? Dengan perkataanmu. Nah ketika saya ada di toilet itu, saya seperti orang gila, saya teriak-teriak. Saya teriak, sepatu datang. Saya perintahkan sepatu harus datang di hidup saya. Dari utara, barat, timur, selatan, ayo sepatu datang. Aku panggil engkau datang di hidupku, karena aku butuh engkau. Sepatu, kamu harus datang di hidupku. Uang di dompet saya waktu itu tinggal 50.000. Bagi saya itu 50.000 nggak akan cukup untuk beli sepatu. Apa yang terjadi, siangnya ada teman, dia bilang, Gina ayo kita ke mall. Dia ajak saya ke mall untuk cari barang yang dia butuhkan. Tapi saya di dalam hati, ya udahlah ikut aja, karena saya mau temani teman saya. Saya jauh dari pikiran bahwa saya akan dapat sepatu di mall itu.
Kemudian apa yang terjadi pada saat kami masuk mall, dia lihat-lihat apa yang teman saya ini lihat-lihat kebutuhannya apa, dia masuk di toko baju dan di toko di sebelahnya ada toko sepatu. Dan Tuhan itu di hati bilang sama saya, kenapa kamu nggak pergi ke toko sepatu itu? Ke counter sebelah, counter sepatu. Saya bilang, ngapain Tuhan saya harus pergi ke counter sebelah? Memang saya lagi butuh sepatu, tapi saya nggak punya uang. Uang saya 50.000. Tapi itu ajaibnya ya saudara. Kalau kita punya Roh Kudus dan kita belajar melatih telinga kita untuk mendengar suara Roh Kudus, dia akan menuntun kita. Dia akan menaruh hati yang penuh dengan damai sejahtera untuk pergi ke tempat itu. Akhirnya apa yang terjadi? Saya bilang sama teman saya, aku mau lihat-lihat di sebelah itu, kayaknya ada jualan sepatu. Pas ketika saya masuk ke counter itu, di situ ternyata ada sepatu yang lagi diskon. Ada sepatu yang lagi diskon. Pas saya lihat, loh, ini sepatu high heels yang cocok buat saya pergi, yang cocok buat saya pakai pada saat saya sekolah kitab. Kenapa ini tiba-tiba ada tulisan diskon 95%? Saya tanya sama pegawainya, mbak-mbak yang di situ, Mbak, ini beneran diskon 95%? Katanya iya, ini barang diskon 95%. Saya lihat, saya iseng, saya mendekati barang-barang itu, sepatu-sepatu itu, dan saya lihat, hah? Ini sepatu beneran diskon 95%. Nah, Roh Kudus waktu itu bilang di hati saya, ayo kamu coba sepatunya nanti. Nah, saya ambil sepatu yang warna abu-abu dan saya coba. Dan herannya itu bisa pas di kaki saya. Saya ambil, saya simpan. Dan saya coba lagi yang lain, yang warna putih, saya coba yang warna oranye, saya coba yang warna pink. Dan herannya semua pas di kaki saya. Saudara tahu teman saya yang ikut saya, yang saya temani dia harusnya belanja, akhirnya dia yang jadi temani saya belanja. Ketika dia mau coba pakai di kakinya, ternyata itu nggak muat di kakinya, ukurannya nggak pas di kakinya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saya mendapat sepatu yang sale harganya diskon 95%. Masing-masing sepatu itu saya dapat harganya hanya 5.000 rupiah. 5.000 dan 7.000 dan 8.000 rupiah. Saya dapat harganya yang mana mungkin ada sepatu harganya seperti itu. Nah, saya nanya sama mbak yang di situ. Saya bilang, Mbak, kenapa ya ini bisa diskon 95%, dan itu pun cuma item-item tertentu. Dan dia bilang, nggak tahu, tiba-tiba hari ini ada diskon besar, dan itu pun cuman ukuran kaki yang ada di pajangan, tidak ada stoknya lagi di gudang. Jadi saya benar-benar amazing karena di pajangan itu, sepatu yang ada di pajangan itu yang diskon 95% itu adalah sepatu yang ukurannya persis ukuran kaki saya. Nah, saudara bisa bayangkan, sampai hari ini pun saya masih ingat kejadiannya. Kayak, ya ampun Tuhan, ini beneran tak? Apakah ini beneran sepatunya harga 5.000, 7.000? Tapi saya mau katakan bahwa kuasa dari perkataan itu dahsyat. Ya saudara mau percaya atau tidak percaya itu terserah saudara. Tapi yang pasti itu yang saya alami. Ketika pagi-pagi saya memerintahkan sepatu datang. Siangnya saya dapat mujizat tentang sepatu yang harganya hanya 5.000-an, hanya 7.000-an. Padahal sepatu itu harga aslinya itu adalah sekitar 200-an, 300-an ribu. Percayakah saudara bahwa ada kuasa dalam perkataan? Di kitab Kejadian ini, pada waktu bumi ini diciptakan, pada waktu bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, belum terjadi apa-apa saudara. Bumi itu seperti ini, gelap dan kosong. Ini adalah bumi, dan ini adalah Roh Allah.
Jadi Roh Allah melayang-layang di atas bumi tanpa terjadi sesuatu. Nah, kuncinya ada di ayat yang ketiga. Waktu Tuhan berkata, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Terang itu jadi, kegelapan itu bisa menyingkir. Karena apa? Ada perkataan yang keluar dari mulut Allah. Makanya terjadi sesuatu di bumi ini. Nah, tahukah saudara bahwa kita ini adalah orang yang diciptakan serupa dan segambar sama Tuhan. Dengan Tuhan. Kita ini adalah produk sorga, saudara. Karena di dalam kita pun ada roh. Ada sesuatu kuasa yang dahsyat dari mulut orang benar. Dari perkataanmu. Ketika Allah berkata, jadilah terang, terang itu jadi. Yang dulunya tidak terjadi apa-apa, yang dulunya bumi dan Roh Allah hanya berada di tempat yang sama, tetapi ketika kuasa perkataan itu dilepaskan, sesuatu terjadi di alam roh. Maka terang itu jadi, bahkan Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya dengan perkataan. Apa yang saya mau katakan bagi kita semua? Kuasa perkataan itu adalah dahsyat. Ketika mulutmu memperkatakan sesuatu, harusnya itu terjadi dalam hidupmu. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah saudara, kalian sedang menggemakan apa hari-hari ini? Apakah yang kamu katakan hari-hari ini hanya kematian, hanya ketakutan? Ada orang yang bangun pagi, ketika bangun pagi yang dia katakan adalah, ya ampun sial saya hari ini, ya ampun mati saya hari ini, ya ampun habislah saya hari ini. Ketika perkataanmu seperti itu, maka sepanjang hari engkau akan memakan buah dari perkataanmu. Engkau akan memakan kesialan sepanjang hari, karena engkau sedang mengutuki dirimu sendiri dengan perkataan. Tetapi ketika engkau memilih memperkatakan kehidupan, ketika engkau bangun pagi sekalipun keadaannya masalahmu tetap sama, tapi ketika engkau bangun pagi dan engkau berkata, aku adalah orang yang diberkati, aku adalah orang yang akan menemukan terobosan dalam hidupku, aku adalah orang yang akan melihat mujizat. Coba pikir-pikir lagi saudara, hidupmu hari-hari ini bagaimana? Apakah perkataanmu adalah perkataan yang mempermuliakan Tuhan? Apakah perkataanmu adalah perkataan yang mengandung kehidupan bagimu dan bagi keluargamu? Hari ini saya cuma mau bilang bahwa cabut setiap perkataan yang mengandung kutuk dalam hidupmu, yang pernah keluar dari mulutmu, dan mungkin perkataan itu sudah kamu lupa. Minta Roh Kudus ingatkan apa saja perkataanmu yang kamu katakan, yang mungkin sudah bertahun-tahun yang lalu, bahkan sudah berpuluhan tahun yang lalu, dan itu pernah menyakiti hati Tuhan, itu pernah menyakiti hati orang-orang yang kamu sayangi, bahkan itu mendatangkan kutuk bagi hidupmu. Cabut semua perkataan itu di dalam nama Tuhan Yesus, dan mulai hari ini perkatakan yang baik. Mulailah dengan memperkatakan firman Tuhan, mulailah dengan memperkatakan janji Tuhan. Mulailah kalau kamu membutuhkan sesuatu, perkatakan dengan otoritas Tuhan, panggil itu semua datang di hidupmu. Ketika saya memperkatakan sesuatu, seperti saya sedang memperkatakan sepatu tadi datang di hidup saya selalu percaya perkataan itu masuk naik di surga, dan malaikat-malaikatnya akan mengirimkan sesuai dengan yang saya perkatakan. Ketika kamu membutuhkan sesuatu, daripada kamu ngeluh, daripada kamu putus asa, mulailah perkatakan apa yang kamu butuhkan. Mulailah perkatakan kebutuhanmu itu untuk datang di hidupmu, karena ada kuasa dalam perkataan. Tuhan Yesus memberkati.